Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur hanya milik Allah. Salawat dan salam kita aturkan kehadiran junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mahasiswa sekalian yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, yang pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang hak dan kewajiban warga negara. Sebelum menjelaskan lebih jauh tentang hak dan kewajiban warga negara, saya akan memberikan kata kunci pada kesempatan kali ini. Kata kunci yang pertama adalah apa itu hak dan kewajiban secara bahasa dan menurut para ahli. Yang kedua adalah pengertian hak dan kewajiban. Dan yang ketiga adalah Undang-Undang Dasar 1945 berbicara tentang hak dan kewajiban. Langsung kita mulai. Pengertian hak dan kewajiban secara bahasa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, hak berarti milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang atau aturan yang berlaku. Sementara kewajiban menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah sesuatu yang harus dilaksanakan atau berupa keharusan. Jadi yang perlu diingat, kata kuncinya adalah hak itu sesuatu yang harus kita dapatkan. Sementara kewajiban adalah sesuatu yang harus kita kerjakan. Antara hak dan kewajiban ibaratnya satu paket. Tidak boleh antara hak dan kewajiban itu dipisahkan, karena mereka hadir bersamaan antara sesuatu yang kita peroleh, yang kita dapatkan, dan kewajiban yang harus kita kerjakan sebagai konsekuensi yang kita dapatkan. Pengertian hak dan kewajiban menurut ahli. Di sini saya memaparkan Noto Negoro, memberikan pengertian bahwa hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain, yang manapun juga, yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Sementara kewajiban atau wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lain manapun, yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Kewajiban pada prinsipnya adalah sesuatu yang harus dilakukan. Sementara kita bicara tentang hak dan kewajiban warga negara. Apa sih yang dimaksud dengan warga negara? Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang dikatakan warga negara ialah orang-orang Indonesia asli. Ingat, orang-orang Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan undang-undang sebagai warga negara. Nah, sekarang apa pengertian hak warga negara dan kewajiban warga negara? Nah, hak warga negara adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang hidup di suatu negara, dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, yang harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan rakyat dan martabat manusia. Yang kedua, kewajiban warga negara adalah seperangkat keharusan yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak manusia. Kewajiban warga negara juga merupakan hal yang harus kita lakukan karena telah mendapat konsekuensi hak. Jadi yang perlu diingat bahwa hak dan kewajiban warga negara merupakan
sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Antara hak dan kewajiban adalah satu paket, satu item. Pelaksanaan dan pendapatannya harus dilaksanakan secara kausalitas. Nah, sekarang kita berbicara tentang bagaimana sih konstitusi, bagaimana sih Undang-Undang Dasar 1945 itu berbicara tentang hak warga negara. Nah, kalau kita berbicara masalah hak-hak warga negara, pasti telah dijelaskan di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ingat, hak itu terbagi dalam beberapa kategori. Yang pertama, kalau kita berbicara tentang makhluk Tuhan, maka kita berbicara tentang hak asasi dasar. Kalau kita berbicara tentang warga negara, maka kita bicara tentang hak dan kewajiban warga negara. Kalau kita berbicara pada tingkatan keluarga, maka ada di situ hak dan kewajiban kita sebagai keluarga. Nah, sebagai warga negara, jelas kita berbicara tentang hak dan kewajibannya. Di mana kita melihat, di mana dudukan hukum, di mana legalitas kita sebagai warga negara yang berkaitan dengan hak dan kewajibannya. Ingat, itu telah dituliskan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang berbicara tentang hak dan kewajiban. Persoalan hak. Pertama, coba kita lihat di dalam pasal 27 ayat 2. Di situ kita berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ini merupakan hak kita mendapatkan pekerjaan dan penghidupan. Selanjutnya, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Di situ dijelaskan tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Nah, bagaimana kalau kita ingin menikah seumpamanya? Maka di situ dijelaskan di dalam pasal 28B ayat 1, hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, tapi ingat, melalui perkawinan yang sah. Kata kuncinya, melalui perkawinan yang sah. Kemudian, bagaimana kita untuk mendapatkan pendidikan misalnya? Di situ dijelaskan dalam pasal 31 ayat 1 bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Jadi hak-hak warga negara itu telah diatur oleh konstitusi di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, kita berbicara tentang kewajiban. Nah, Undang-Undang Dasar 1945 juga bicara tentang kewajiban. Seumpamanya pada pasal 27 ayat 1 yang berbunyi, segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada pengecualian. Wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada pengecualian. Jadi ini merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan. Nah, kita lihat lagi pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib, di sini ada kata wajib, ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Nah, kemudian kita lihat lagi pasal 28J ayat 1 mengatakan setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain. Walaupun kita telah dilindungi hak asasi sebagai hak dasar kita, kita juga wajib menghormati, harus menghormati. Kata wajib di sini adalah kata tekan, harus menghormati hak asasi orang lain. Nah, berkenaan dengan kewajiban-kewajiban warga negara, pada prinsipnya telah diatur di dalam aturan-aturan yang jelas di negara kita. Selanjutnya, saya inginkan kepada mahasiswa sekalian untuk membuat contoh-contoh kecil. Satu contoh kewajiban, hak dan kewajiban sebagai warga negara, dan selanjutnya membuat contoh kecil satu contoh kewajiban, hak dan kewajiban sebagai individu di dalam
keluarga. Individu di dalam keluarga. Demikian penjelasan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.